Emiten Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk melakukan ekspansi usaha dengan pembentukan lini bisnis baru yakni bisnis migas lepas pantai. Ya, dalam keterangan resmi manajemen Petrosi menyebut diversifikasi usaha sebagai pilar strategis dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan kinerja perseroan. Emiten Prayogo Pangestu PT Petrosi Tbk melakukan ekspansi dengan membentuk lini bisnis baru, yaitu EPCI Migas Lepas Pantai, usai menyelesaikan akuisisi Hafar, HBS, dan Scanbil. Dalam keterangan resminya, sepanjang tahun 2025, perseroan menjadikan diversifikasi usaha sebagai pilar strategis dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan kinerja. Manajemen menyatakan melalui langkah ini perseroan tidak hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu segmen usaha. Strategi tersebut sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis baru, memperluas jangkauan pasar ke kawasan regional, serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika industri yang semakin kompleks. Adapun dari sisi kinerja keuangan, perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar 886,46 juta US dollar di tahun 2025, meningkat 28,32% dibandingkan 690,81 juta US dollar pada tahun sebelumnya. Laba bersih perseroan tercatat sebesar 35,01 juta US dollar, meningkat 251,75% dibandingkan 9,95 juta US dollar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar 28,81 juta US dollar, meningkat 197,02% dari 9,70 juta US dollar pada tahun 2024. Berbagai sumber, iDectional. Emiten retail milik Grup Lipo PT Matahari Putra Prima Tbk mengumumkan telah melepas kepemilikan saham sebesar 99,9% atas PT Super Ekonomi Retail Indo kepada PT Fortuna Optima Distribusi. Ya, Sekretaris Perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk, Mirta Sukanto, menyatakan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi namun dikecualikan dari kewajiban tertentu sebagaimana diatur dalam POJK nomor 42 tahun 2020 mengingat transaksi dilakukan antara perseroan dengan entitas anak yang dimiliki secara langsung sebesar 99,9%. Manajemen menegaskan tak ada dampak merugikan terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha dari aksi jual saham ini. Sementara itu dari sisi kinerja, perseroan mencatatkan penjualan bersih senilai 7,25 triliun rupiah sepanjang 2025 atau tumbuh 1,9% secara year on year. Kenaikan top line tersebut diikuti oleh penebalan laba bruto sebesar 2,8% menjadi 1,26 triliun rupiah didorong oleh perbaikan bauran penjualan dan strategi merchandising. Pemirsa, emiten properti PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN mengungkapkan rencana akuisisi mayoritas saham perusahaan properti lain. Ya, langkah ini diharapkan mampu memperkuat struktur bisnis dan meningkatkan pendapatan berkelanjutan perusahaan. PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan PT Prima Pembangunan Propertindo pada 8 April 2026. Kesepakatan ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama strategis melalui akuisisi mayoritas saham oleh TRIN. Akuisisi ini diarahkan untuk meningkatkan recurring income, mendorong konsolidasi pendapatan, serta memperkuat struktur dan kapabilitas manajemen kedua perusahaan. Direktur Utama TRIN Ishak Chandra menyatakan struktur transaksi valuasi hingga tahapan akuisisi masih akan ditentukan lebih lanjut dalam perjanjian definitif. Ia menegaskan realisasi transaksi ini bergantung pada hasil due diligence, kesepakatan komersial, serta persetujuan internal dan regulator terkait. Meski demikian, Ishak menegaskan bahwa nota kesepahaman ini belum bersifat mengikat dan saat ini belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan. TRIN menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut jika terdapat perkembangan material ke depan. Berbagai sumber, iDectional. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bisa indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil ditutup penguat di level 7.300-an di tengah sentimen negatif global di hari Kamis. IHSG ditopang lonjakan saham Brand dan DSSI yang berbalik menguat signifikan, mengimbangi kejatuhan dalam saham perbankan Big Caps.
Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,39% ke level 7.307,58 di akhir perdagangan Kamis. Secara intraday, IHSG berhasil ditutup berbalik menguat ke level 7.300-an setelah berhasil memangkas pelemahan dari level intraday terendah di 7.191,586 di sesi 1. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar, sektor barang konsumen siklikal naik signifikan 1,99%, sektor energi menguat 1,82%, dan sektor infrastruktur melaju 0,58%. Sementara sektor keuangan turun dalam 1,23%, sektor perindustrian turun 0,69%, dan sektor barang konsumen non-siklikal melemah 0,58%. Di tengah pelemahan dalam sektor keuangan, beberapa saham perbankan tercatat menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Saham BBCA ditutup anjlok 4,07% di Rp4.475 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 1,8% di Rp3.280 per saham. Dan saham BBNI ditutup terkoreksi 1,85% di Rp3.710 per saham. Sementara itu, saham penggerak utama kinerja IHSG hingga mampu berbalik ke zona hijau diantaranya emiten konglomerasi Brand ditutup melesat 14% di Rp5.700 per saham. Saham DSSA ditutup melejit 16,42% di Rp3.120 per saham. Penguatan terjadi di hari perdana penerapan harga stock split. Saham TPIA ditutup melaju kencang 16,07% di Rp5.200 per saham. Saham BYAN ditutup menguat 6,52% di Rp11.850 per saham. IHSG melanjutkan penguatan meskipun banyak dibayangi sentimen negatif mulai dari imbas sentimen konflik Timur Tengah yang enggan mereda. Seperti yang dilaporkan Bloomberg News, Ketua Parlemen Iran mengatakan kesepakatan gencatan senjata sementara dengan Amerika telah dilanggar. Pertempuran terus berlanjut di Timur Tengah yang diwarnai oleh serangan Israel ke Lebanon. Sentimen lain yang ikut menjadi perhatian investor terkait arah keputusan The Fed. Menurut risalah rapat Federal Open Market Committee atau FOMC Maret, sejumlah pejabat The Fed mulai membuka peluang kenaikan suku bunga setelah inflasi tetap di atas target 2%, terutama dipicu lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sebanyak 10 saham raksasa Indonesia menguasai 75,44% bobot indeks FTSE Indonesia. Berdasarkan konstituen indeks per 31 Maret 2026, sektor finansial menjadi tulang punggung utama dengan saham BBCA, BBRI, dan BMRI mencatatkan bobot tertinggi dalam indeks. Sebanyak 10 saham terbesar di Indonesia tercatat menguasai 75,44% dari total kapitalisasi pasar indeks FTSE Indonesia. Berdasarkan data terbaru FTSE Russell Fact Sheets per 31 Maret 2026, indeks FTSE Indonesia saat ini mencakup 39 emiten sebagai konstituen. Namun dengan dominasi 10 saham tersebut, praktis 29 perusahaan hanya memberikan dampak sekitar 24,56% terhadap fluktuasi indeks secara keseluruhan. Sektor finansial masih menjadi tulang punggung utama dengan saham-saham seperti BBCA dengan bobot 18,81%, BBRI 13,07%, BMRI 12,16% dan BBNI dengan bobot 2,69%. Jika digabungkan, 4 bank penguasa pasar ini sudah mempresentasikan hampir separuh dari total indeks. Selain perbankan, sejumlah emiten dari sektor telekomunikasi dan otomotif turut mengisi pos 10 besar. Saham Telkom mencatatkan posisi kuat dengan bobot mencapai 7,92%, disusul oleh raksasa emiten otomotif Astra International sebesar 7,49%, DSSA dengan bobot 4,81%, dan AMMN sebesar 3,53%. Melengkapi daftar ini, UNTR dan Gotoh tercatat masuk indeks dengan bobot masing-masing 2,61% dan 2,37%. Sementara itu, dalam pengumuman terbarunya, FTSE mengatakan tidak mempertimbangkan Indonesia untuk masuk ke dalam daftar pantauan yang berpotensi menurunkan derajat pasar modal nasional di mata investor global. Keputusan FTSE Russell untuk mempertahankan posisi Indonesia tersebut didasari oleh apresiasi terhadap serangkaian inisiatif reformasi yang tengah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Dalam langkah yang dicermati meliputi peningkatan pengungkapan pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, hingga pengetatan aturan free float minimum. Lembaga tersebut juga menilai langkah-langkah ini merupakan respon positif untuk menjawab kekhawatiran pelaku pasar global terkait transparansi dan keandalan data transaksi yang sempat menjadi sorotan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Uni Eropa memperingatkan bahwa krisis harga energi global tidak akan berlangsung singkat meskipun Iran mulai membuka kembali Selat Hormuz. Selain itu, Uni Eropa juga menilai gangguan yang terjadi di Selat Hormuz telah menyingkap kerentanan rantai pasok energi global dan berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan. Uni Eropa memperingatkan bahwa krisis harga energi global tidak akan berlangsung singkat meskipun Iran mulai membuka kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara Komisi Eropa, Anna Kaysa-Ikanen, mengatakan meredanya ketegangan di jalur maritim utama tersebut belum tentu menandakan pasar energi segera kembali stabil. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz sebagai bagian dari langkah deeskalasi sementara beberapa pekan terjadi konfrontasi militer di kawasan tersebut. Meski demikian, Itkanen menilai gangguan yang terjadi telah menyingkap kerentanan rantai pasok energi global dan berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan. Sekitar 8,5% impor gas alam cair Uni Eropa melewati Selat Hormuz, sementara itu sekitar 7% pasokan minyak blok tersebut berasal dari negara-negara kawasan seperti Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ketergantungan tersebut bahkan lebih besar untuk bahan bakar olahan, sekitar 40% impor bahan bakar jet dan solar Uni Eropa terkait dengan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, Uni Emirat Arab bersama negara-negara Teluk dan Yordania terus mendorong stabilitas jalur perdagangan dan memastikan distribusi energi tetap berjalan, meskipun tekanan geopolitik meningkat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Harga emas melonjak lebih dari 1% pada perdagangan di hari Kamis, didorong pelemahan dolar, sementara pelaku pasar mencermati ketahanan gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran serta menantikan rilis data inflasi utama Amerika Serikat. Harga emas spot melesat 1,6% menjadi $4.789 per ons setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam hampir 3 pekan. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat ditutup penguat 0,9% menjadi $4.818 per ons dan pelemahan indeks dolar Amerika Serikat menjadi faktor utama yang menopang harga logam mulia. Lebih lanjut, lembaga keuangan Morgan Stanley memproyeksikan harga emas akan cenderung stabil sepanjang kuartal kedua sebelum kembali menguat pada paruh kedua tahun ini. Mereka menilai jika kenaikan suku bunga dapat dihindari dan konflik mereda, emas berpotensi rebound seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap pelemahan nilai mata uang. Pasar kini juga menunggu data indeks harga konsumen Amerika Serikat untuk bulan Maret yang dijadwalkan rilis pada hari Jumat. Data ini menjadi indikator penting arah kebijakan moneter ke depan. Ya, berikutnya pemirsa kita akan menuju ke data dari Bursa Amerika Serikat, diantaranya adalah terkait dengan Bursa Ekuitas Wall Street yang menguat pada perdagangan di hari Kamis didorong beredanya kekhawatiran investor terhadap konflik Timur Tengah setelah muncul sinyal negosiasi menuju penyelesaian damai. Ketiga indeks utama Wall Street kompak menghijau setelah sempat melemah di awal sesi, seiring langkah Israel yang membuka peluang pembicaraan dengan Lebanon. Data perdagangan di hari Kamis, indeks Dow Jones Industrial Average yang ditutup naik 0,58% ke level 48.185, S&P 500 yang menguat 0,62% ke posisi 6.824, dan indeks Nasdaq Composite yang melonjak 0,83% ke level 22.822. Sementara itu, pemirsa, dari Bursa Ekuitas Eropa yang melemah setelah mencatat rally terkuatnya dalam lebih dari 4 tahun, seiring pelaku pasar kembali berhati-hati terhadap rapuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta dampaknya terhadap harga minyak dan inflasi global. Stock 600 ditutup terkoreksi 0,15% ke level 612,59, DAX Jerman turun 1,14% ke posisi 23.806, dan indeks CAC 40 Prancis yang turun 0,22%.